Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Amil Ramdhani. Video ini akan membahas bagaimana pendidikan di Indonesia seharusnya memanusiakan manusia, yaitu pendidikan yang meneguhkan harkat dan martabat manusia secara seimbang, baik dari aspek intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Saat ini, sistem pendidikan kita menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara kota dan daerah terpencil, antar sekolah negeri dan swasta. Kedua, fasilitas belum merata. Ketiga, pendidikan karakter dan nilai-nilai moral sering dianggap sekunder dibandingkan prestasi akademik dan digitalisasi. Fokus video ini adalah mengkaji fenomena-fenomena nyata di dunia pendidikan, mengkaitkannya dengan konsep harkat dan martabat manusia atau HMM. Kemudian memberikan pandangan pribadi dan rekomendasi agar pendidikan Indonesia lebih humanis dan bermartabat. Pertama, kesenjangan akses dan mutu. Banyak daerah terpencil atau kurang berkembang masih kekurangan guru berkualitas, fasilitas pembelajaran, dan teknologi pendukung digital. Akibatnya, siswa di daerah tersebut seringkali sulit memperoleh mutu pendidikan yang sama dengan siswa di kota besar. Kedua, akademik versus moral atau karakter. Orientasi pada nilai akademik, penguasaan pengetahuan, dan pencapaian skor tinggi seringkali mendominasi. Sedangkan pembentukan karakter seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, rasa keadilan kurang mendapatkan perhatian sistematis. 3. Digitalisasi dan tantangan nilai. Era digital membawa manfaat besar. Akses informasi, kemudahan belajar jarak jauh, dan lain-lain. Namun, tanpa arahan nilai dan etika, muncul masalah seperti plagiarisme, kurangnya interaksi sosial, isolasi sosial, cyberbullying, dan penyalahgunaan teknologi. Konsep ini berarti bahwa pendidikan ideal tidak hanya mengembangkan kemampuan cipta dan kreasi, tetapi juga rasa, takwa, karsa, dan potensi spiritual. Berdasarkan clue dari Prayitno, pendidikan harus memanusiakan manusia dengan mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang dan harmonis. Jika salah satu aspek diabaikan, misalnya hanya aspek kognitif tanpa aspek moral atau spiritual, maka manusia bisa kehilangan keseimbangan harkat dan martabat. Menurut jurnal Pendidikan Karakter di Indonesia, Antara Asa dan Realita oleh Purnomo 2022 menunjukkan bahwa meskipun pendidikan karakter dicanangkan secara nasional, dalam praktiknya masih banyak siswa yang menunjukkan perilaku yang jauh dari nilai luhur seperti tanggung jawab dan kejujuran. Dan menurut jurnal Analisis Pendidikan Karakter Era Digital melalui perspektif filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di Indonesia menyebut bahwa filosofi pendidikan Dewantara yang holistik Ingarso, Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani memberikan kerangka bagi integrasi nilai-nilai karakter dalam era digital. Namun dalam pelaksanaannya masih ada gap dalam penerapan, terutama di media digital. Terakhir, menurut artikel Pendidikan Humanis melalui internalisasi kurikulum berbasis cinta di Madrasah Aliyah Negeri, menunjukkan bahwa kurikulum berbasis cinta atau love-based kurikulum apabila diinternalisasikan melalui pemilihan materi, metode, strategi pembelajaran dapat menumbuhkan suasana pendidikan yang memperhatikan martabat dan kesejahteraan emosional siswa. Menurut saya, pendidikan di Indonesia perlu bergerak dari orientasi output atau akademik semata ke orientasi manusia yang seutuhnya. Beberapa hal yang memungkinkan. Pertama, guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik karakter yang memberikan teladan dalam perilaku dan etika. Kedua, kurikulum perlu menyeimbangkan konten akademik dengan pendidikan nilai, emosional, spiritual, dan sosial. Ketiga, penggunaan teknologi harus dibarengi dengan pendidikan literasi digital dan moral, agar siswa tidak hanya pandai menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dan beretika.
Adanya kebijakan dan dukungan institusi yang memprioritaskan pendidikan bermartabat, misalnya alokasi anggaran, pelatihan guru, supervisi, dan evaluasi yang menilai karakter dan nilai manusiawi, bukan hanya hasil tes. Sebagai kesimpulan, pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang mengedepankan keseluruhan manusia, intelek, moral, sosial, spiritual, emosi, bukan semata penguasaan materi akademik. Jika ingin mewujudkan sistem pendidikan yang bermartabat, maka pertama, harus ada upaya sistemik dari pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, kebijakan yang mendukung pendidikan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan harus diutamakan. Ketiga, guru perlu diberdayakan agar mampu mendidik, bukan hanya mengajar. Perlu mentoring dan refleksi yang berkelanjutan untuk mengetahui apakah pendidikan yang berjalan benar-benar menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, saya berharap pendidikan Indonesia ke depan akan lebih humanis, inklusif, dan bermartabat, menjamin bahwa tiap individu mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.